Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Anjar Sari di mata kuliah Matematika Dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pembelajaran konsep pecahan. Materi ini ditujukan untuk mahasiswa program studi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Bisa juga digunakan untuk PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang konsep pecahan. Bagaimana guru dapat menjelaskan konsep pecahan pada siswa madrasah ibtidaiyah atau siswa sekolah dasar. Masalah yang dihadapi oleh anak ketika belajar tentang konsep pecahan. Nah, banyak sekali penelitian yang saya baca bahwa guru seringkali menggunakan mengajarkan anak materi pecahan dengan abstrak. Selain itu, guru hanya menggunakan papan tulis dan spidol saja untuk menjelaskan konsep pecahan. Akibatnya, anak hanya dapat membayangkan apa yang dijelaskan oleh guru, sehingga anaknya mudah lupa dengan materi yang diajarkan. Jadi, gurunya tidak menggunakan alat peraga atau tidak menggunakan media yang lain selain papan tulis dan spidol. Meskipun anaknya sudah mengerti, anak seringkali mudah lupa dengan materi yang diajarkan. Kita bahas dulu tentang pengertian pecahan. Pecahan dalam bahasa Inggris disebut dengan fraction, merupakan bentuk lain dari suatu bilangan dalam ilmu matematika. Bilangan pecahan adalah bilangan rasional yang ditulis dalam bentuk A per B dan merupakan bilangan bulat. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru? Nah, sebaiknya agar guru tidak menjelaskan secara abstrak, sebaiknya guru menyiapkan alat peraga yang mudah didapatkan. Contohnya, guru menugaskan siswa untuk membawa kertas bekas dan gunting. Nah, ini bisa ditugaskan kepada siswa seminggu sebelumnya atau beberapa hari sebelum mengajarkan konsep tentang pecahan. Guru juga menyiapkan hal yang sama ya, sama-sama membawa gunting dan sama-sama membawa kertas yang berbentuk lingkaran. Kemudian kalau misalnya dianggap berbahaya, ya, ini bahaya nih bawa gunting anak SD misalnya, ya udah nggak usah bawa gunting aja, cukup membawa kertas yang berbentuk lingkaran saja. Nanti anaknya bisa memotong kertasnya dengan menggunakan penggaris atau bisa dengan cara melipatnya. Kegiatan pendahuluan di kelas. Oke, apa saja yang harus dilakukan? Sebaiknya ketika mulai pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di kelas, kita sebagai guru menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan dipelajari pada pertemuan saat itu, yaitu tentang materi pecahan. Guru juga menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh siswa dengan membawa lingkaran tersebut, ya. Jadi gurunya menjelaskan untuk materi kali ini kalian membawa lingkaran dan lingkaran itu nanti kalian akan digunakan untuk apa, nanti gurunya menjelaskan. Jadi nanti lingkarannya itu diibaratkan seolah-olah adalah kue yang nantinya akan dipotong-potong, ya. Kemudian guru bertanya kepada siswa terlebih dahulu, menanyakan kepada siswa, berapakah kue yang kalian bawa? Misalnya jawaban anaknya 1, Bu, gitu. Kemudian apakah kuenya masih dalam utuh atau lingkarannya masih dalam keadaan utuh? Jawaban siswanya masih, misalnya. Ya, jadi ini lingkarannya diibaratkan sebagai kue. Kemudian guru selanjutnya menugaskan siswa untuk memotong atau menggunting lingkaran menjadi 2 bagian, tepat di tengah-tengahnya. Nah, ini ya, jadi lingkarannya itu dibagi 2 atau kuenya dibagi menjadi 2.
Setelah itu, kalau sudah dibagi dua, kita bisa menjelaskan tentang konsep pecahan lebih lanjut. Satu kue atau satu lingkaran yang dipotong menjadi dua merupakan konsep pecahan. Satu kue yang dibagi dua adalah 1/2. Jadi 1/2 adalah satu kue yang dibagi menjadi dua. 1/2 adalah satu kue yang dibagi menjadi dua. Ya, satu kue adalah 1/2 adalah satu kue yang dibagi menjadi dua atau setengah. Nah, kalau misalnya anaknya sudah mengerti setengah itu dari mana, kita menjelaskan tentang pembilang dan penyebut, ya. Pembilang dan penyebut. Jadi dalam bilangan pecahan itu ada yang namanya pembilang dan ada yang namanya penyebut. 1/2, satunya adalah pembilang dan duanya adalah penyebut. Jadi pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, kalau misalnya anak sudah mengerti setengah itu dari mana dan penyebut dan pembilang itu apa, kita menjelaskan pecahan yang lebih kecil lagi, yaitu 1/4. Tadi kan kuenya sudah dibagi dua ya, nah kita bagi dua lagi, jadi setengah kita bagi dua lagi menjadi 1/4. 1/4 adalah satu kue yang dibagi menjadi 4, ya. Jadi 1/4 itu adalah satu kue yang dibagi menjadi 4. Nah, kalau misalnya anaknya sudah mengerti setengah itu apa dan 1/4 itu apa, kita bisa menjelaskan operasi bilangan pada pecahan. Operasi yang akan dilakukan pada bilangan pecahan yang pertama kali adalah tentang penjumlahan. Kita sebagai guru dapat mencontohkan penjumlahan dengan menggabungkan kembali kue atau lingkaran yang sudah dipotong menjadi 4 bagian. Ya, jadi 1/4 ini kita bisa gabungkan lagi, kan tadi kan lingkarannya sudah dipotong menjadi 4. Kita ambil 2 bagian dari 1/4 yang sudah dipotong. 1/4 ditambah 1/4, 1 dan 4. Satunya adalah pembilang dan 4-nya adalah penyebut. Untuk penjumlahan, kita jelaskan kepada anak yang dijumlahkan itu hanyalah pembilangnya saja atau angka yang ada di atas, yaitu 1 dan 1. Sementara penyebutnya itu tidak usah dijumlahkan. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, tidak usah dijumlahkan. Jadi kita bisa menjelaskan kepada siswa yang angka di atas saja atau pembilangnya saja yang dijumlahkan. Maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 1/4 ditambah 1/4 adalah 2/4. Nah, 2/4 ini kita bisa sederhanakan lagi dengan membagi angka pada angka yang paling kecil di antara pembilang dan penyebut. Ini angka yang paling kecil adalah pembilangnya, yaitu 2. Maka kita bisa bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 adalah setengah. Jadi 1/4 kue ditambah 1/4 kue adalah setengah kue, ya. 1/4 ditambah 1/4 adalah setengah. 1/4 kue ditambah 1/4 kue adalah setengah kue. Nah, kalau anak sudah mengerti, kita bisa menjelaskan pecahan dengan menjumlahkan setengah ditambah setengah. Setengah kue ditambah setengah kue. Kita menjelaskan hal yang sama, yaitu kepada siswa, yaitu hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi penyebutnya tidak usah dijumlahkan. Setengah kue ditambah setengah kue, maka yang dijumlahkan adalah angka yang di atas saja, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka setengah kue ditambah setengah kue adalah 1 kue yang utuh. Seperti itu ya penjelasannya. Nah, kemudian untuk pengurangan, kita bisa menjelaskan pengurangan dengan menjelaskan kue yang sudah dipotong-potong tadi kemudian diberikan kepada temannya, ya. Kita ambil contoh kue yang sudah dibagi menjadi 2, yaitu setengah ya. Nah, misalnya ini Ani punya
setengah kue dan setengah kue, atau satu kue yang dibagi menjadi dua. Ani akan membagikannya kepada Santi dan kepada Yani. Santi mendapatkan setengah dan Yani juga mendapatkan setengah kue. Nah, ketika Santi mendapatkan setengah kue dan Yani mendapatkan setengah kue, maka Ani sudah tidak mempunyai kue lagi. Karena setengah dikurangi setengah sama dengan 0, ya. Jadi, bagian Ani sudah habis karena sudah dibagikan kepada Santi dan kepada Yani. Kemudian kalau sudah mengerti, kita bisa menjelaskan konsep pengurangan yang lebih sulit lagi, yaitu satu kue yang dibagi menjadi 4 dan hanya diberikan 1/4 bagian saja. Jadi misalnya ini si Ani punya kue yang dibagi menjadi 4 dan Ani hanya memberikan 1/4 saja kepada Santi. Tadi kan ada 4 bagian kue ya, 4 bagian kue. Ini 1/4, 1/4, dan 1/4. Nah, kita tuliskan dulu nih semuanya 4 ya. Kemudian kita jelaskan lagi bahwa yang diberikan kepada Santi itu hanya 1/4 bagian saja ya. Jadi 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4, ini kue yang awal. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Yang diberikannya adalah 1/4. 4/4 dikurangi 1/4. Nah, berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 4 dibagi 4 dikurangi 4, ini tidak dikurangi ya, jadi 4 hanya 4 saja. Jadi yang dikurangi adalah 4 dikurangi 1, jadi itu 3. Maka sisa kue yang dimiliki oleh Ani adalah 3/4, sementara Santi mendapatkan 1/4 kue. Oke, itu saja mungkin penjelasan tentang pembelajaran konsep pecahan. Jadi Anda bisa menjelaskan konsep pecahan kepada siswa dengan cara seperti itu, atau bisa juga dengan media lain ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.